Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official, dimana pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, yang baru nemuin nih channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan channel yang pastinya akan memberikan kalian informasi-informasi, khususnya informasi kesehatan gitu ya. Dan yang pastinya akan sangat menambah wawasan kalian guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya akan ada segmen-segmen Senin yang pastinya akan cukup seru buat kalian simak gitu guys. Makanya jangan lupa subscribe. Dan anyway guys, kita langsung aja ke videonya. Halo guys, pada video kali ini aku akan ngebahas seputar kesehatan ginjal gitu ya. Lebih tepatnya, kalian itu bisa melihat nih tanda-tanda penyakit ginjal yang sedang terjadi ke kalian ya. Karena memang sebenarnya ginjal merupakan salah satu organ yang cukup vital ya buat tubuh kita gitu. Salah satu organ yang cukup penting buat tubuh kita. Maka dari itu, kesehatan ginjal itu merupakan kesehatan yang cukup penting untuk diperhatikan juga guys. Karena memang ada banyak banget ya dari kita gitu ya menyepelekan kesehatan dari ginjalnya. Padahal ginjal merupakan salah satu organ yang cukup penting juga nih untuk diperhatikan, karena sebagai salah satu organ pendukung organ-organ yang lainnya juga guys. Karena memang ginjal ini itu tidak hanya bertugas untuk menyaring racun di dalam darah ya, tetapi juga ginjal itu juga sebagai pembersih dengan mengeluarkan sisa-sisa zat yang tidak terpakai melalui urin guys. Dan menurut riset, lebih dari 30 juta orang dewasa di Amerika itu hidup dengan penyakit ginjal, dan kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui nih kalau mereka itu sedang mengalami gangguan pada kesehatan ginjal mereka guys. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Petugas Medis di National Kidney Foundation, Dr. Joseph Vassalotti, di mana beliau mengatakan bahwa mereka-mereka nih yang memiliki penyakit ginjal itu cenderung tidak mengalami gejala pada awalnya gitu. Sampai nanti ke tingkat yang lebih fatal, baru tuh mereka mengalami gejala-gejala di mana pada saat itu kesehatan ginjal mereka itu sudah cukup parah guys. Jadi pada saat mereka mengetahui bahwa ginjal mereka itu tidak dalam keadaan baik-baik aja, ataupun mereka itu sedang mengalami gangguan kesehatan pada ginjal mereka, itu kayak sudah terlambat gitu diobati gitu. Dimana penyakit ginjal yang mereka alami itu sudah pada taraf lanjut lah, atau bisa kita sebut itu kayak penyakit ginjal yang sedang mereka alami itu sudah parah guys, yang dimana bisa dibilang ya pengobatan yang mereka terima itu sebenarnya sudah cukup terlambat lah untuk dilakukan guys. Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti ya apabila seseorang itu mengalami penyakit ginjal itu adalah dengan melakukan pemeriksaan penunjang, seperti misalnya pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, MRI, CT scan, ataupun biopsi pada ginjal. Tapi biopsi ginjal ini biasanya dilakukan ya apabila pasiennya itu memang benar-benar sudah terdiagnosa mengalami penyakit ginjal gitu. Biasa jarang lah pemeriksaan biopsi itu dijadikan pilihan pada orang-orang yang mengalami penyakit ginjal di awal-awal gitu. Biasanya penyakit ginjal yang di awal-awal itu lebih ke cek darah lengkap aja sih, kayak cek fungsi ginjalnya bagaimana, apakah mengalami kenaikan fungsi ataukah tidak gitu guys. Makanya biasanya pilihan untuk cek darah ataupun cek urin gitu ya, itu lebih dijadikan pilihan untuk banyak orang juga untuk mengetahui bagaimana kesehatan ataupun bagaimana keadaan dari ginjal mereka gitu guys. Hal yang penting diperhatiin juga pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan ginjal mereka guys. Seperti misalnya bagi kalian yang mengalami penyakit hipertensi, diabetes, ataupun kelompok usia di atas 60 tahun, dan juga riwayat keluarga dengan gagal ginjal gitu ya. Nah, apabila kalian memiliki faktor-faktor risiko tersebut, alangkah lebih bagus banget ya buat kalian untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan ataupun setiap tahunnya untuk mengetahui bagaimana kesehatan ataupun bagaimana keadaan ginjal kalian guys. Dan sebenarnya juga penyakit ginjal itu juga ada banyak banget gitu guys ya. Ada banyak banget ragamnya, ada banyak banget jenisnya gitu. Dimulai dari batu ginjal, gagal ginjal, penyakit ginjal kronis, glomerulonefritis, polikistik ginjal ataupun kista yang berada pada ginjal. Bahkan ada juga infeksi pada saluran kemih gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan ginjal kalian guys. Tapi bagi kalian yang mungkin
sulit ya untuk melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin gitu ya, ataupun kalian itu bener-bener jarang lah ke rumah sakit gitu ya, kalian gak usah khawatir, karena pada video kali ini aku akan membagikan juga ya beberapa tanda-tanda bahwa kalian itu sedang mengalami masalah pada ginjal kalian guys. Nah, apa aja tanda-tandanya? Kita langsung aja ke tanda pertama. Tanda pertama itu adalah kelelahan guys. Iya guys, penurunan fungsi ginjal itu dapat menyebabkan penumpukan racun dan juga kotoran di dalam darah, sehingga tubuh kita itu gampang banget ya buat merasa lelah, lemah tanpa sebab. Ya mirip-mirip dengan gejala anemia gitu. Karena memang anemia ataupun kekurangan darah gitu ya, itu juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pada ginjal mereka guys. Karena memang pembentukan hemoglobin ataupun pembentukan darah kita, ginjal itu merupakan salah satu organ yang cukup mengambil andil dalam pengerjaan ataupun pembentukan HB, pembentukan darah yang ada di dalam tubuh kita gitu guys. Makanya biasanya orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronik ataupun penyakit ginjal yang cukup parah gitu ya, yang cukup kronis lah ya, yang dimana akan mengganggu fungsi dari ginjal itu sendiri, itu juga akan membuat HB dia itu menurun gitu guys. Karena ya proses pembentukan HB-nya itu tidak maksimal pada saat ginjal mereka itu dalam keadaan sehat gitu guys. Maka dari itu nih, apabila kalian mengalami badan kalian itu lemah, kalian pucat, cepat kelelahan, pekerjaan yang kalian lakukan itu lebih lama selesainya karena otak kalian itu sulit untuk fokus, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, apabila kalian mengalami gejala tersebut, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter ya, untuk melakukan pemeriksaan darah, khususnya pada fungsi ginjal kalian. Ya kalau memang penyebabnya itu adalah masalah pada ginjal kalian, hal tersebut itu bisa langsung ditangani, karena penanganan yang lebih awal, prognosisnya itu akan lebih baik guys, dibandingkan dengan penanganan yang terlambat gitu guys. Tanda kedua itu adalah kesulitan tidur. Sisa racun yang tidak tersaring dengan benar itu akan mengendap dan mempengaruhi kualitas tidur seseorang gitu guys. Selain itu juga penyakit ginjal ya, terutama penyakit ginjal kronis, itu juga bisa membuat seseorang itu mengalami sleep apnea. Dimana sleep apnea ini itu merupakan gangguan tidur yang sering dialami pada pengidap penyakit ginjal kronis karena pernapasannya yang kadang-kadang terhenti sejenak gitu guys. Tanda selanjutnya itu adalah kulit kering dan juga gatal. Ginjal yang sehat itu memiliki kerja ataupun fungsi yang sangat penting bagi seluruh organ tubuh kita gitu guys, terutama juga pada kulit kita gitu. Kulit kering dan juga gatal itu bisa terjadi karena adanya gangguan pada keseimbangan mineral dan juga nutrisi yang didapatkan oleh kulit kita guys. Nah, pada penyakit ginjal yang stadium lanjut gitu ya, keseimbangan mineral dan juga nutrisi yang didapatkan oleh kulit itu akan terganggu guys, yang dikarenakan salah satu organ yang mengatur fungsi dari keseimbangan mineral pada kulit ini, yaitu ginjal, itu sedang terganggu guys. Makanya nggak jarang nih orang-orang yang mengalami gagal ginjal stadium lanjut ya, kita bisa melihat bahwa kulit mereka itu terlihat kering gitu. Next, urin tidak normal. Yang pastinya yang mudah banget untuk kita lihat ya tanda-tandanya apabila kalian itu mengalami gangguan ginjal, itu adalah warna dari urin kita guys. Dimana urin yang normal itu berwarna kuning pucat hingga kuning tua ya, dengan konsistensi yang cair gitu. Jika urin seseorang berwarna merah ataupun berbusa yang cukup banyak gitu ya, hal tersebut itu perlu diwaspadai dikarenakan mungkin filter ataupun penyaring yang ada pada ginjal kalian itu telah mengalami kerusakan guys, sehingga sel-sel darah itu mulai bocor nih ke dalam urin kalian. Karena memang salah satu fungsi urin kan menyaring darah ya, untuk dipisahkan tuh antara urin dan juga darah yang sudah bersih gitu guys. Nah, apabila penyaring di dalam ginjal ini udah mengalami kerusakan, fungsi ginjal itu sudah terganggu, otomatis penyaringannya juga tidak maksimal gitu ya. Makanya biasanya urinnya itu bisa berwarna merah dikarenakan plasma darah yang bocor pada saat penyaringan gitu guys. Dan biasanya juga hal ini itu sering terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit ginjal yang cukup kronis dan juga orang-orang yang mengalami tumor pada ginjalnya. Next, bengkak di kaki. Pembengkakan itu biasanya terjadi ya saat seseorang itu mengalami cedera. Namun, pembengkakan di kaki itu juga bisa disebabkan karena adanya penurunan kinerja ginjal yang cukup ekstrim gitu, yang bisa menyebabkan penumpukan cairan, terutama pada area kaki guys. Next, kram otot. Ketidakseimbangan elektrolit itu dapat terjadi akibat gangguan fungsi ginjal. Karena memang ginjal itu merupakan salah satu yang berperan juga ya dalam menjaga keseimbangan elektrolit yang ada pada tubuh kita gitu.
Karena memang elektrolit itu merupakan gabungan senyawa dari garam dan juga mineral yang ada di dalam darah dan juga berfungsi sebagai impuls listrik yang ada di dalam tubuh gitu guys. Dan salah satu zat yang dihasilkan oleh senyawa elektrolit itu diantaranya ada kalsium dan juga fosfor. Yang dimana apabila kalium dan juga fosfor ini itu terproduksi terlalu sedikit di dalam tubuh, akibatnya impact yang akan dihasilkan adalah kita akan mengalami kram otot guys. Makanya biasanya apabila kalian itu sering mengalami kram otot, itu bisa aja sebagai tanda kalau kalian itu mengalami kekurangan kalsium dan juga fosfor. Yang dimana mungkin aja kekurangan ini disebabkan karena gangguan elektrolit yang disebabkan karena fungsi ginjal kalian telah menurun. Ataupun kalian sedang mengalami gangguan pada ginjal kalian guys. Memang ya, sebagian tanda-tanda penyakit ginjal itu cukup sering diabaikan oleh banyak masyarakat gitu. Karena memang gejala-gejala yang dihasilkan itu terlalu umum lah ya. Sehingga orang-orang juga menganggap hal tersebut merupakan indikasi dari penyakit ringan lah ya. Bukan penyakit yang cukup berat gitu. Jadi mereka jatuhnya itu menyepelekan gejala-gejala yang mereka rasakan. Makanya nggak heran juga nih, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu baru kedetek pada saat mereka itu sudah mengalami gangguan ginjal yang sudah kronis gitu. Ataupun baru kedetek pada saat mereka itu sudah mengalami gangguan ginjal yang cukup parah gitu guys. Padahal jika terlambat ditangani, itu juga akan berakibat fatal terhadap penderitanya guys. Makanya banyak ahli medis ya yang turun ke masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal mereka ya. Ya salah satunya ya dengan cara menjaga kecukupan mineral harian mereka gitu guys. Agar keseimbangan cairan mereka itu tetap terjaga lah. Selain itu juga penting juga ya untuk memperhatikan asupan gizi dan menerapkan pola hidup sehat. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya komentar-komentar tentang yang lainnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Dan apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Nanti aku akan bacain, dan siapa tahu ide kalian itu bagus, aku akan catat gitu ya untuk next video gitu guys. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.adi_setiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga guys. Dan oke ya, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.